Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, perkenalkan nama saya Arlen. Saya Anita. Saya Prasha. Kami di sini akan membuat video tutorial tentang mata kuliah statistik 2 yang dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Pak Sarmin, SMM. Dan judul penelitian kualitas layanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan di Laundry Pau Pau. Di sini ada uji instrumen, yaitu ada dua, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk olah data dari para responden atau sampel peneliti. Dasar keputusan uji validasi itu, jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05 dan nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan oleh peneliti sehingga angket tersebut dapat diandalkan mengukur variabel peneliti. Dasar keputusan ini, uji reliabilitas jika nilai Chrome base alpha lebih besar dari 0,60 maka dinyatakan reliable atau konsistensi. Ini hasil dari Microsoft Excel yang di-copy, lalu kita masukkan ke data aplikasi SPSS ini. Lalu kita klik variabel view, lalu ke var ini kita Ctrl A atau di blok. Setelah itu kita Ctrl F. Muncul seperti ini, lalu replace find ini ganti menjadi var 000, lalu replace white ganti P, lalu replace all. Nah, setelah menjadi seperti ini, P06-nya kita ubah menjadi total. Nah, setelah itu kita pindah ke data view, lalu kita klik analyze, lalu ke correlate, klik bivariate, hasilnya seperti ini, lalu kita blok pindahkan ke variabel, lalu pencet OK. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini, nilai sigma lebih kecil dari 0,05 dan nilai R hitungnya lebih besar dari nilai R tabelnya, maka dinyatakan valid. Sekarang kita ke data uji reliabilitas. Yang pertama kita buka analyze, kita buka scale, lalu kita analyze langsung kita blok, lalu kita pindahkan satu persatu ya. Kita pindahkan dari P01 lalu pindahkan ke kanan, lalu P02 juga, P03, P04, P05. Nah, totalnya jangan dibawa, biarkan saja di situ. Kita pastikan di sini alpha. Nah, lalu kita ke statistik ya. Kita ke statistik, lalu kita pilih scale if item delete ini, kita centang lalu kita ke continue. Setelah itu hasilnya seperti ini, langsung kita oke aja. Nah, dapat dilihat di sini nilai Chrome base alpha-nya lebih besar dari nilai 0,60. Bisa dinyatakan ini reliable. Saya akan ke data view, lalu saya copy. Kita ke variable view. Nah, di sini var 001 itu kita ubah menjadi x1, var 009 x2, var 003 nya y. Nah, di sini labelnya kita kasih variabel kita ya. Di sini variabel saya satunya kualitas layanan, x2-nya ada kepuasan pelanggan, dan y-nya yaitu ada loyalitas pelanggan. Nah, di sini kita ubah skala menjadi misalnya menjadi skala. Terus di sini juga kita ubah ke 0. Setelah itu kita balik ke data view, kita analyze, regresi, linear. Ya. Terus itu loyalitas pelanggan kita pindah ke dependent dan x1 x2-nya kita pindah ke dependent. Selanjutnya kita klik save, klik ya understand Jesus, continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita ini dulu, kita kan sudah dapat nilai rasnya. Jadi kita analyze, parametric test, lalu keluar sampel KS untuk display-nya ke dalam test variable list. Setelah itu kita pencet OK. Seperti OK, di sini ada nih hasilnya yang menyatakan dilihat dari assumption detailnya dia sebesar 0,200 yang dimana nilai ini lebih besar dari 0,05. Jadi data ini berdistribusi energi linearitas. Di sini caranya masih sama ya. Terus setelah itu kita ke variable view, di sini juga masih sama, kita ganti varian menjadi x1, x2 dan y. Labelnya juga kita masukkan ke variabel kita. Setelah itu kita ke desimalnya. Oke. Setelah itu kita desimal kita nolin dulu ya ini teman-teman. Setelah itu ini udah nggak ada apa-apanya, kita balik ke data view, lalu kita analyze, kita ke covariance. Ini juga masih sama caranya, y-nya kita pindah ke dependent dan x1 ini kita pindah ke dependent, lalu kita pencet optims, terus pencet test for linearity, continue, klik OK. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada nih hasilnya, dan kita lihat dari deviation from linearity-nya, yaitu untuk kualitas layanan ada di nilai sigma 0,897 yang menyatakan ini linear ya, karena dilihat dari deviation from linearity-nya yaitu sebesar nilai sigma sebesar 0,19 yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan juga linear karena lebih besar dari nilai sigma 0,5. Kita taruh pada densitas untuk analyze karena masih pakai data yang tadi, terus kita pencet linear. Ini juga ini caranya juga masih sama. Terus statistiknya kita kalau di save nya itu kita bentuk dulu understand nya, terus klik continue, lalu oke. Nah, di sini sudah dapat nilai resnya ya. Tapi untuk mencari nilai ininya kita perlu cari yang namanya HBS resnya, kan res satunya ke situ. Nah, seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, setelah sudah mendapatkan nilai HBS-nya, baru kita ke analyze lagi. Setelah kita ke analyze, setelah linear regression-nya, nah ini kita tukar ya, dependent jadi ke ABS resnya. Lalu save-nya dulu di
Nah, di continue lalu kita klik OK. Nah, untuk melihat nilainya kita bisa lihat pada bagian SIG-nya. Di sini terdapat pada kualitas layanan yaitu ada 0,724 yang dimana dan X2-nya memiliki nilai SIG-nya 0,868 yang dimana ini berarti berpengaruh secara keseluruhan karena nilainya lebih besar dari 0,05 yang menyatakan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala uji multikolonialitas ya. Di sini kita masuk ke variable view, lalu di bagian ini kita ketik X1, X2 dan Y-nya. Lalu untuk bagian labelnya sama ya, desimal dulu kita nolin. Lalu labelnya kita berikan variabel penelitian kita yaitu kualitas layanan, kekuatan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Nah, untuk bagian measure-nya kita ganti scale semuanya. Lalu sudah kita balik ke data view, lalu kita buka Excel-nya, baru dari hasil keseluruhan jumlah respondennya kita copy paste. Nah, lalu kita pindahkan ke data view. Nah, kita salin ke sini, lalu kita analyze. Lalu kita ke bagian regresi linear. Ini caranya masih sama kayak tadi. Kita pindahin ke dependent dan independent, lalu klik statistik, klik di collinearity diagnosis, lalu klik juga yang bagian covariance matrix, continue, lalu klik OK. Lalu di sini kita lihat ke bawah. Nah, untuk menentukan hasil dari collinearitas yaitu kita lihat dari nilai toleransinya dan FIF-nya, yaitu pada kualitas layanan nilai toleransinya itu 0,682 yang dimana ini lebih besar dari 0,10, sedangkan nilai FIF-nya sebesar 1,465 yang dimana hal ini lebih kecil dari 10 yang dimana berarti pada uji ini tidak memiliki gejala multikolonialitas antara variabel bebas dalam model regresi tersebut. Oke, yang ketiga yaitu ada uji hipotesis, terdiri dari 4. Yang pertama ada persamaan regresi linear berganda, yaitu digunakan untuk menganalisis pengaruh dua variabel X terhadap satu variabel Y. Dan yang kedua ada uji parsial atau uji T, digunakan untuk mengetahui apakah variabel X1 dan X2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Dan yang ketiga ada uji simultan atau uji F, digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang terdiri dari X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Y. Dan yang keempat yaitu ada uji koefisien determinasi, digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian. Dalam pengambilan keputusan, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai T-hitungnya lebih besar dari T-tabel, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Rumus T-tabel sama dengan A dibagi 2 titik koma N dikurang K dikurang 1 sama dengan 0,05 dibagi 2 titik koma 80 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 0,025 titik koma 77 sama dengan 1,991. Kita lihat dari data T-tabelnya yaitu di bagian 0,025 dan di bagian DF ini kita cari hasil dari rumus T-tabel yang sudah dihitung tadi yaitu 77, jadi T-tabelnya yaitu 1,991. Dasar pengambilan keputusan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan F-hitungnya lebih besar dari F-tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Rumus F-tabel yaitu jumlah variabel K sama dengan 2, jumlah responden N sama dengan 80. K sama dengan N dikurang K dikurang 1, 2 sama dengan 80 dikurang 2 dikurang 1, 2 sama dengan 77. Maka nilai F-tabel pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 adalah sebesar 3,12. Kita lihat dari F-tabelnya yaitu 0,05 dan di bagian DF jumlah respondennya yaitu 77 yang sudah kita hitung tadi dan memakai dua variabel jadi F-tabelnya yaitu 3,12. Selanjutnya, masuk ke SPSS untuk menguji, masukkan data hasil respondennya, kemudian klik analyze, lalu regression, dan linear. Nah, loyalitas pelanggan kita pindahkan ke dependen dan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan kita pindahkan ke independen, lalu klik OK. Nah, langsung muncul outputnya, kita akan pakai untuk uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Nah, pada bagian table koefisien ini kita pakai untuk uji T. Nah, nanti di sini diperoleh nilai T-hitungnya pada X1 yaitu sebesar 4,415 lebih besar dari T-tabel, serta nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka X1 menunjukkan pengaruh secara positif dan juga signifikan terhadap Y. Demikian dapat disimpulkan hipotesisnya diterima yang menyatakan bahwa X1 berpengaruh positif terhadap Y. Selanjutnya ada X2, T-hitungnya sebesar 3,770 lebih besar dari T-tabel serta nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka X2 berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Y. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesisnya dapat diterima yang menyatakan bahwa X2 berpengaruh positif terhadap Y. Selanjutnya ada uji F, dilihat dari tabel ANOVA, jadi diketahui nilai F hitung sebesar 38,442 lebih besar dari F-tabel dan nilai sigma lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan X1 dan X2 terdapat pengaruh terhadap Y. Dengan demikian, H3 dapat disimpulkan diterima yang menyatakan X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap Y. Selanjutnya di bagian koefisien determinasinya di tabel model summary di bagian adjust R square-nya yaitu sebesar 0,487. Hal tersebut menunjukkan X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y sebesar 48,7%, sedangkan sisanya 51,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini. Sekian video tutorial mata kuliah statistik 2 dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.